Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian adalah anak-anak pramuka. Kalian adalah calon-calon pemimpin di level masing-masing. Kalian semua calon pemimpin. Kalian semua akan menggantikan saya yang sudah tua. Karena mohon maaf 8 bulan lagi sudah pensiun saya. Saya di sini guru paling tua. Kalau Pak Wiarso sebagai kepala sekolah itu lebih tua saya 3 tahun. Pak Wiarso itu ya kepala sekolah, Dr. Wiarso dengan saya tua saya 3 tahun. Tapi wajahnya tua Pak Wiarso ya. 9 bulan lagi, 8 bulan lagi saya pensiun. Dalam pramuka itu harus semangat. Dalam pramuka harus semangat. Tidak boleh pramuka kok sedih, tidak boleh pramuka kok punah mulut, itu tidak boleh. Harus semangat, senyum. Pramuka itu harus gembira, semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kalian adalah calon-calon pemimpin. Di pramuka ini mendidik kedisiplinan, mendidik tanggung jawab, mendidik kerjasama, saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati. Ya, diperhatikan. Kalau ketika kalian SMP atau MTS menganggap pramuka tidak penting, cara berpikir kamu harus dirubah. Bahwa pramuka itu penting, bahkan sangat penting untuk mendidik para calon pemimpin bangsa. Besok juga jadi kamu jadi ketua RT, besok mungkin jadi ketua RW, atau jadi kepala desa, atau jadi bapak camat, bupati, gubernur maupun presiden. Calon pemimpin itu harus ditempa, tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa tiba-tiba. Itu sulapan namanya. Pemimpin itu harus melalui proses yang panjang, dari bertahap, step by step, tahap demi tahap. Tidak bisa langsung lompat, nanti kaget kalau lompatnya terlalu tinggi. Kalau lepas dari genggaman maka kalian akan jatuh, dan jatuh itu sakit. Itu pemimpin yang tidak dipersiapkan jadinya begitu. Ya, kalian jangan bermimpi bahwa kamu jadi pemimpin besok karena bapak kamu jadi pejabat. Tak keren. Ya, tidak keren. Kamu jadi pemimpin karena ditolong oleh orang tua kamu yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya kekuatan. Itu tidak keren. Pemimpin seperti itu pemimpin yang manja, pemimpin yang bermental tempe. Ya. Alhamdulillah menteri kita yang baru, Bapak Profesor Dr. siapa menteri kita yang baru, Menkas Bapak Abdul Uti, sekarang mewajibkan lagi bahwa pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib untuk SMA. Saya menyambut gembira, dan saya informasi kepada kalian, kalian juga harus gembira. Kalian harus senang, tidak boleh susah. Kalau kalian senang, setan akan susah. Kalau kalian susah, setan akan senang. Masih ingat coba ketika kamu SD barangkali, pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya
Kita mulai hari ini ibaratnya kamu HP harus dites. Ini tes-tesan baru ya. Kalian harus semangat, kalian harus senang, harus gembira mengikuti kegiatan di pramuka, tidak boleh ada sedih. Dan para senior tidak boleh membuli juniornya. Ya, para senior tidak boleh membuli juniornya. Semua kalian adalah saudara. Kalau beda suku, beda agama, kalian adalah persaudaraan lewat NKRI. Ada teman kalian dari Papua, mayoritas Jawa, tapi dari Papua juga saudara kalian, saudara sebangsa dan setanah air. Dalam BN, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membuli. Ya, dalam agama apapun tidak boleh melecehkan keyakinan yang berbeda. Islam tidak boleh membuli atau melecehkan agama non-Islam. Non-Islam tidak boleh membuli Islam. Semua harus dihargai karena keyakinan itu tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dilihat oleh bahasa Jawanya. Kita harus menghormati. Kalau kalian menghina agama orang lain, agamamu juga akan dihina. Pasti. Kalau berkumpul dengan teman ada persoalan yang tidak cocok, itu biasa. Jangan diperbesar. Hal yang lumrah, hal yang wajar dimanapun begitu. Hidup di dunia itu kumpul, kadang-kadang les, ada nggak cocok, itu biasa. Jangan dibesar-besarkan. Sepanjang ada setan di dunia ini, maka konflik itu pasti ada. Jangan beri kesempatan setan untuk mengambil domba kalian secara besar-besaran. Kalau setan, kamu takut sama setan, setan akan jadi besar. Tapi kalau kamu tidak takut sama setan, setan itu akan mengecil. Ya, sekali lagi semangat anak-anak ya. Terutama anak yang laki-laki, wajah-wajah kurang bergairah. Terutama calon pemimpin kebanyakan kan laki-laki ya. Meskipun di perempuan itu ada, ternyata tidak sebanyak laki-laki. Ya, sekalian harus semangat ya. Yang masuk di SMK Kayen yang daftar itu lebih dari 700 bahkan 800. Yang diterima 432. Kalian berkompetisi, kalian disaring dan kalian diterima di sini untuk memperoleh pendidikan yang baik, karena SMA di Kayen adalah termasuk sekolah panutan. Ayo diperhatikan saya. Itu hal-hal kecil yang harus saya ingatkan. Menghargai orang ketika berbicara. Coba kalau kamu ada momen tertentu, peristiwa tertentu, kamu ngomong di depan dan yang kamu ngomong tidak berada kamu, bagaimana rasanya? Tidak baik. Itu ya. Dan lagi anak-anak semangat, jangan suntuk gitu ya. Saya tidak suka kalau ada anak suntuk. Saya senang agak anak-anak yang agak nakal-nakal sedikit, dua-dua saya senang. Daripada gini kulak-kuluk gitu ya. Ngapain? Semangat. Wajah kamu harus menunjukkan semangat, senang, guyu. Senyum. Senyum itu indah. Senyum ketemu orang itu ibadah. Coba kalau kamu tidak senyum, lilah lilik bahasa Jawa nih. Gara-gara saling melotot matanya, maka anak seusia kalian kadang-kala berkelahi hanya gara-gara dilihat matanya. Istilah Jawanya, apa belak-belik? Apa yuk beliak-beliak deh? Aku yuk wani podo bae. Setan memprovokasi. Ada setan di hatimu. Setan garangan. Gitu. Ya. Kalian dari sekolah-sekolah lain, kalian dikumpulkan di sini, ketemu di sini untuk bersaudara, untuk saling kenal, mengenal. Om Endi Mas, rumahnya mana? Saya Kayen, saya Sukolilo, saya Gabus, saya Tambak Romo, saya Pani, saya tahu. Ayo, boleh? Saya jalan ke rumahmu kapan-kapan? Boleh? Biar tahu, saling kenal satu dengan lain, satu dengan yang lain, gitu ya. Kemudian anak-anak dalam pramuka itu butuh disiplin.
Disiplin ketika ada orang bicara kamu mendengarkan. Disiplin menghargai orang ketika orang berbicara kamu mendengar. Ya, hal-hal kecil itu harus diperhatikan, diingat-ingat, saling menghargai, saling menghormati itu penting. Etika, sopan santun, tata krama, attitude. Kalau bahasa pesantren apa namanya? Apa namanya? Bagus bahasa Jawa. Kalau bahasa pesantren apa namanya? Adab. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Meskipun ilmu kamu tinggi, tapi adab sopan santun tidak pakai, habis kamu. Sopan santun, adab itu sangat penting. Ya, yang dari MTS banyak ya. MTS ngajung. MTS Wali Songo, aduh, MTS Negeri 1 Pati di Binong, aduh, MTS Wali Songo yang putri, mana? Wali Songo, banyak. Yang putrane Mas Harjo siapa? Anaknya Tilalu. Ibu kamu biasa, Mas. Anakku tak sekolah dengan Mas Tulung dibimbing. Bapakku itu lebih dua pemain poli. Dulu keren, bapakku nanti bulan terus ibu ada. Ya. Kalau saya poli dengan bapak kamu bantu bapak kamu. Bapak kamu kan juga saya jauh. Ibu kamu temannya adik saya, temannya SMP. Ya. Adik saya yang akhir kelahiran 70 seangkatan ibu sama. Ya, yang lain-lain ada yang anaknya Mas Sotikin SMP apa SMP Islam. Oh ini bapaknya saya lulus tahun 2000. Bapaknya itu ketua ikatan alumni dari SMA Negeri Kayen angkatan 2000. Ibunya dulu ini, ibunya ya agak dulu ya. Agak ya itu ya SMP, MTS, SMP Islam atau apapun, maka kamu berbaur di sini menyatu, saling menghormati, saling menghargai, untuk berkomitmen agar SMA Negeri lebih hebat. SMA Negeri sudah hebat, akan lebih hebat, prestasinya luar biasa dalam waktu 2 tahun ini. Kita berkibar tinggi di kabupaten lain. Seperti saya informasikan beberapa waktu yang lalu, ya dalam waktu hanya 3 hari kalau tidak salah, kita memperoleh 15 piala. Itu yang lomba FLS 3N Kabupaten Pati kita dapat 10 piala, kita juara umum. Dilanjut lagi tanggal 3-nya Juni kemarin yang juara 1-2 kabupaten maju ke tingkat Cabdin. Cabdin 3 itu mewakili Kabupaten Pati, Rembang dan Kudus, kita dapat 5 piala. Kemudian yang juara 1 tingkat Cabdin wilayah Jawa Tengah mewakili Kabupaten Pati, Kudus, Rembang maju ke tingkat provinsi di Solo dan juga ini. Ya, kita juara lomba cepat terbaik di tingkat kabupaten, mewakili kabupaten provinsi. Alhamdulillah tingkat provinsi Jawa Tengah SMA Negeri Kayen juara 2. Dapat 21-23 monolog SMA Kayen juga mewakili Provinsi 3. Di provinsi kita mendapatkan peringkat 5 alias juara 82, itu luar biasa. Bukan kaleng-kaleng ya. Nah itu yang ditorehkan oleh kakak-kakak kelas kamu harus kamu lanjutkan, tidak berhenti di tempat. Bukan hanya kamu tepuk tangan saja, tangan mengatur jejak, tapi kamu tidak melanjutkan estafet itu. Apa artinya kamu bangga tapi kamu tidak bisa menyambung kakak kelas kamu? Ya, harapan saya kalian lebih hebat dibanding kakak kelas kamu. Ya,
Kemarin kakak kelas kamu 2 tahun yang lalu Pak Rehan itu ketua OSIS masuk menjadi 100 ketua OSIS terbaik nasional anak Triborowo. Ya. Rehan sama Mbak Ditayo ada enggak? Ditayo ada enggak? Setahun yang lalu juara genre Kabupaten Pati, putra putri disabet SMA Lingkaya. 2 hari kemarin 2 kakak kelas kalian, Rehan dan Dita Ayu mewakili Kabupaten Pati maju di provinsi lomba genre Jawa Tengah. Tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini penyemangat kalian dan kamu tahu. Coba matanya jangan di luar. Tubuh kamu ada di sini, pikiran kamu melayang entah kemana. Kalau kamu sering lamun, maka jin masuk, kesurupan jin perayaan. Ya, karena tubuh kamu di sini, pikiranmu melayang kemana? Kalau orang melamun, jin gak bakal masuk. Sep, gue jenengan sekolah. Dulu sekolah. Terkira karena kamu laki-laki, jin yang masuk perempuan kamu kemana? Nanti mau jadi anak laki-laki gagah hitam kok melambai jadi berbuka. Jangan melamun. Saya itu kalau mengajar ada guruan-guruannya, ada guyon-guyonnya biar tidak sepaneng, biar tidak stres. Ya, tapi ketika berguru oke, tapi ketika serius saya menyampaikan materi harus serius. Baru dibilangin wajahnya kemana-mana. Kue pura-pura tadi. Siapa kata itu tak melihat? Bangun kok diwin-win. Ya. Itu ya anak-anak, semangat, disiplin, tanggung jawab, kerja sama. Saya terbiasa masuk kelas paling pagi dia sebenarnya. Saya datang di kelas insya Allah dengan Pak Galung itu sering paling pagi. Karena dalam setahun ini biasanya kalau dulu ketika istri saya masih sehat, itu saya berangkat dari rumah kadang sebelum subuh. Saya kadang sholat subuh di Tambak Romo, di Karaban, di Katan, kadang di Sundi, kadang di Kayu. Pukul 5 dini hari pagi itu saya di sekolah. Saya sering masuk kelas ketika belum pukul 7 di kelas. Pukul 6.30, 6.35, 6.40, 6.60. Tujuannya apa? Ngecek anak-anak yang piket kebersihan kelas. Disiplin itu harus dibiasakan sejak dini, tidak bisa ujuk-ujuk. Maka saya berusaha memberi contoh kepada kalian. Kalau sekedar ceramah, ngomong itu gampang, tapi memberi contoh, memberi teladan itu luar biasa. Ya, disiplin anak-anak. Berangkat pagi, gurunya tak berangkat pagi-pagi. Gurunya dari kelas terlambat, ngapain? Cuman omon-omon doang, nggak tahu orang Jakarta. Memberi contoh yang baik, teladan itu lebih ampuh daripada sekedar memerintah. Contoh itu lebih ampuh daripada segala ceramah. Tapi sekali-kali ceramah perlu. Tapi teladan itu luar biasa. Itu ya anak-anak. Kalian akan menggantikan orang tua seperti saya. Sebentar lagi saya sudah selesai jadi pegawai negeri sebagai guru Semilikayan. April tahun depan saya sudah pensiun. Ya, kalian belum naik ke kelas 11 saya sudah pensiun. Harapan saya, pesan saya kepada kalian, semangat saya tularkan kepada kalian semua. Ibarat hari ini saya ngetes kalian, biar HP kalian penuh semangat. Jangan mudah menyerah. Jangan menjadi generasi apa itu kalau buah? Buah yang kelihatannya indah, ranum, tapi letoy apa itu? Stroberi.
Stroberi itu kan indah, tapi begitu kamu pegang, leto, melenyok. Kalian jangan menjadi generasi stroberi. Harus kuat, harus semangat, harus berjuang. Ingin memperoleh sesuatu itu penuh perjuangan, nggak bisa leha-leha, nggak bisa santai-santai. Kompetisi itu harus kalian tempuh, persaingan harus kalian persaingan yang sehat, jangan nakalan. Ingin jadi pemimpin tapi menginjak kiri kanan, ikut kiri kanan, menginjak bawahnya. Ingin biar kamu di atas, cemen. Adakah pemimpin seperti itu? Adakah? Banyak. Dan pemimpin-pemimpin seperti itu pemimpin yang tidak bermutu, tidak beretika, tidak bermoral. Harapan saya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang bermutu, berkualitas, integritas, dan luar biasa agar Indonesia menjadi negara yang jaya, bukan hanya omong-omong saja. Menuju Indonesia emas itu betul-betul terjadi, bukan sekedar slogan-slogan yang disampaikan oleh orang-orang lain. Tanamkan di hati kalian, bakar semangat kalian agar kalian menjadi perempuan-perempuan hebat, laki-laki perkasa. Jadi anak-anak ya, ikuti kegiatan ini dengan senang, dengan gembira, jangan susah. Kalau ada gojek-gojek, mohon maaf, saya pesan pada kalian, kalau gojekan guyon-guyon itu jangan nyebut-nyebut nama orang tua. Kejadiannya berkelahi. Ya, pokoknya tidak usah Pak. Kenangan terindah itu anak-anak ketika kamu kumpul dengan teman-teman seperti ini anak. Kenangan terindah itu anak SMA. Nah SMA lalu kecil, SD apa lagi? SMA itu masa-masa SMA luar biasa. Ya, isi kegiatan ini, kegiatan itu tidak lama sebentar. Senior kalian ini berapa di sini? Kita sudah 12. Ya, aktivis. Tiba-tiba sudah 12 besok Oktober ya sudah ada kegiatan TK tes potensi akademik. Ya. Kalian baru masuk di sini berapa hari anak? 2 minggu. 2 minggu di atas sebentar ya. Tiba-tiba kamu sudah 2 minggu di sini. Suasana baru kamu peroleh di sini. Lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? MPK. Kamu teman-teman ini kegiatan sekolah ekstrakurikuler di sini berjubel jumlahnya. Kalian harus ikut salah satu maksimal 2. Itu penting. Mereka. Ya. Jangan kebiasaan SMP tidak baik kamu lestarikan, tidak baik. Harapan saya anak besok kamu jadi aktivis-aktivis senior kamu, di kakak kelas kamu. Jadi pengurus OSIS, jadi pengurus INMAS, jadi ikut ekstra pecinta alam macam-macam di sini. Ya, luar biasa. Lomba-lomba di Kabupaten Pati SMA Negeri Kayen paling banyak ikut lomba Kabupaten Pati SMA Negeri adalah SMA Negeri Kayen. Paling banyak. Ya. Kemarin lomba FLS 3 Kabupaten Pati kita hampir semua ikut. SMA 1 Pati ada yang tidak ikut, monolog tidak ikut karena tidak ada yang latih. SMA Negeri Batangan itu hanya sedikit ikutnya karena satu pelatihnya mungkin tidak ada, muridnya tidak siap. SMA Negeri Kayen insya Allah selalu ikut lomba. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang luar biasa. Kebiasaan seperti itu harus kamu lanjutkan. Jangan berhenti di tempat. Jangan kamu bangga, hebat kakak kelas saya, hebat kamu. Saya biasa. Jangan, hebat. Aku 1 kilometer itu juara dakwah. Aku gak melu-melu. Ngapain? Ya, ibu kamu
Anaknya Mas Hasan ini. Bilang sama saya, Mas, keluarga saya dengan desa kaya, semoga anak saya besok ikut menorehkan prestasi desa kita. Jangan sampai ketinggalan semangat ini. Kalau ada teman-teman lomba disemangati, jangan lomba ngapain. Itu kata-kata orang bodoh. Kalian goblok apa? Apa dulu? Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Tidak. Harapan saya ada yang tanya biar bisa interaktif, biar interaktif. Capek? Kalau capek itu apa? Capek makan dulu. Hah? Oh, capek. Cukup ya? Sekali lagi kita nyanyi pramuka siapa yang bilang 3 kali untuk pramuka bernyanyi. Ayo 1, 2, 3. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita.